السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب هيئ لنا من أمرنا رشدا فاجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل دوادي دواء مسلني أبدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل دوادي دواء مسد لي أبدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة إلينا القبول وتمام كل سل والمأمول وعلى صلاح حسن ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتح عارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ثم إلى الروح شيخ سليم بن سامر الحضرمي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع ببركات علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul Muhtaramin, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia hidayah serta inayahnya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi. Ada di dalam satu hadis, man salaka tariqan bihi ilman, siapa orangnya yang menuju majlis ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan kita menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu bab kita niatkan. Oleh karena itu niat kita untuk bersama-sama ta'lim kita, bersama-sama untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan mulai lagi dari awal karena kita udah kelamaan ya. Nah, tapi secara singkat aja supaya nanti di mana ada yang kurang jelas baru ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi penyayang, bukan dan. Kalau dan karena bismillahi bukan enggak ada wawunya. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang sifatnya Rahman. Sifatnya Rahman itu adalah Allah berkasih sayang kepada makhluknya di dunia. Makhluk orang, makhluk yang bisa bicara, semua juga makhluk bisa bicara. Masuk di dunia, baik itu orang muslim maupun orang kafir, maupun tumbuh-tumbuhan, maupun alam, maupun gunung, maupun lautan, Allah tetap diberikan kasih sayang Allah. Itu namanya sifat rahmannya Allah. Dan ada lagi sifat rahimnya Allah, adalah Allah memberikan kasih sayang khusus kepada orang yang beriman saja dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu lillahi, bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji itu lillahi, bagi Allah Rabbul alamin, yang menjadi Tuhan seluruh alam. Wabihi, dengan Allah, wa nasta'inu, aku minta pertolongan kepada Allah ala umurid dunya, atas segala perkara dunia, wad dini, dan perkara agama. Wassalam, semoga Allah paling rahmat sapa Allahu Allah ala sayyidina, atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, pungkasan, ujung daripada segala nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad udah enggak ada nabi lagi. Kalau sekarang ada yang mengaku nabi, itu nabi palsu namanya, sampai polisi aja berani nangkap ya. Nabi Musadek tangkap polisi. Ada Jibril ditangkap polisi. Wali dan keluarga Nabi, sahbi dan sahabatnya Nabi. Sahabat itu bukan hanya yang 4, Abu Bakar, Umar, Ali, tapi semua yang mengikuti pada waktu Nabi masih hidup dan bertemu dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia adalah dianggap sahabat ajma'in dan seluruhnya. Wala haula, dan tidak ada daya kekuatan, wala haula, dan tidak ada daya suminggah, artinya daya untuk menghindari maksiat. Wala quwata, dan tidak ada daya kekuatan untuk menjalankan ibadah, illa billahi, hanya Allah Subhanahu wa taala al-aliyyi, dan maha tinggi, al-azim, dan maha agung. Itu pembukaan daripada kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Imam Hadrami, Imam Salim bin Samir Hadrami. Senantiasa kita masih baca sampai sekarang ini dari abad ke-13. Lanjut, Arkanul Islam, bermula segala rukun Islam. Jadi kalau orang dulu, kalau orang Jawa, arkanu utawi pira-pira rukun Islam iku, arkanul Islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun 5. Kata bahasa Indonesia, arkanul Islami khamsatun, bermula segala rukun Islam itu ada 5. Pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah, dan 2 kalimat syahadat, yaitu menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa iqamus salati, dan yang kedua adalah mendirikan salat, wa ita'uz zakati, dan yang ketiga mengeluarkan zakat, wa shaum Ramadan, dan yang keempat ada puasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti, dan pergi haji, berangkat haji. Man istata'a ilaihi sabila, man siapa orangnya istata'a yang kuasa, yang punya duit, yang aman perjalanannya, ilahi kepada Baitullah, apane sabilan, perjalanannya. Jadi kalau kemarin ada corona itu udah masuk dalam istata'a. Jadi wajar kalau artinya pemerintah untuk tidak memberikan izin, pemerintah Saudi terutama, karena keadaan yang darurat. Artinya tidak aman itu bukan karena perang saja,
termasuk corona kemarin juga termasuk tidak aman dalam perjalanan. Itu rukun Islam yang kita meningkat kepada al-qadul iman. Segala rukunnya iman, bermula segala rukun iman itu sittatun 6. Antuk mina billahi, dan pertama adalah kita beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitabnya Allah, wa rusulihi, dan utusannya Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa bil qadari, dan qadir khairihi, wa bil qadari, dan qadar, wa bil khairihi, sebaik-baiknya qadar, wa syarhi, dan sejelek-jeleknya qadar, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya rukun Islam. Pertama adalah kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada dosa yang tidak diampuni adalah wala tusyriku billah. Dosanya orang syirik. Kalau dosa selain syirik, berapapun besarnya, Allah kalau kita minta pengampunan, minta taubat kepada Allah, maka itu Allah senantiasa akan memberi pengampunan, memberi ampunan kepada kita, kecuali dosa syirik kepada Allah. Malaikatihi, dan malaikatnya Allah. Malaikat itu ada berapa? Yang wajib cuma ada 10. Malaikat itu jumlahnya ada 20 wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah, kutubihi, dan kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu termasuk kitab yang 4 aja, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Wa rusulihi, dan utusannya Allah yang 25 itu kita mesti hafal itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, terus sampai 25. Walaupun semuanya adalah sebanyak 313 utusan Rasul Allah. Wal yaumil akhiri, dan percaya kepada akhir, dan akhir itu udah pasti akan ada akhir-akhirnya, karena dunia itu adalah fana. Wabil qadari, dan takdir khairihi, ditakdirkan oleh Allah kita menjadi orang yang baik, itu kita harus selalu bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syarrihi minallahi ta'ala, dan takdir yang jelek itu dari sebenarnya dari diri kita sendiri, karena kita banyak berbuat kesalahan, banyak berbuat dosa, banyak berbuat kemaksiatan. Itu adalah akan kembali kepada diri kita. Wa makna la ilaha illallah, dan artinya lafaz la ilaha illallah, la ma'budah, tidak ada yang wajib disembah bihaqqin dengan sebenarnya, bil wujudi, di dalam wujudnya, illallah, kecuali Allah. Jadi kalau orang ada yang menyembah patung, bukan menyembah patung aja, menyembah patung, menyembah jabatan, waktunya menyembah kerjaan, waktunya sholat, jadi entar dulu sampai keliwat, itu namanya sama aja, itu menyembah selain Allah. Jadi kita lanjut kepada, sebenarnya ini udah pelajaran anak SD itu ya, tapi kita nggak apa-apa dah mengulangi. Alamatul bulughi, alamat daripada orang yang balik itu salatun 3. Tamamu 15 sanatan, pertama adalah sempurnanya asyarota sanatan, 15 sanatan, 15 tahun, umur 5 asyara 10 sanatan tahun, jadi umur 15 tahun. Fid dzakari, bagi laki-laki. Jadi kalau umur 15 tahun laki-laki itu sudah baligh. Wal untha, dan perempuan, apalagi perempuan 15 tahun udah baligh banget dah. Wal ikhtilam, dan bermimpi fid dzakari, bagi laki-laki, wal untha, dan perempuan, litis'i sinina, karena umur 9 tahun. Jadi kalau kita sudah umur 9 tahun, terutama wanita, bermimpi mengeluarkan air mani, itu udah termasuk baligh kalau perempuan. Kalau laki-laki enggak.
Wal unsa litis'i sinina, karena umur 9 tahun. Wal haidu, dan haid. Wal unsa litis'i sinina, wal haidu dan haid bil fil unsa bagi wanita, bagi perempuan litis'i sinina karena umur 9 tahun. Jadi wanita umur 9 tahun haid berarti dia sudah termasuk balik. Surutul istinja'i, adapun syarat bersuci bil hajari dengan batu. Ini agak repot kita dengan batu ini. Tamaniyata syurutul istinja'i, bermula syarat bersuci bil hajari dengan batu itu samaniyatun, ada 8. Ayyakuna, pertama adalah bisalasati ahjarin. Jadi yang pertama itu harus kita menyiapkan 3 batu. Kemudian ma'ayung qiyal mahalla, dan membersihkan tempatnya. Jadi 3 batu itu untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran. Kemudian wa alla yajiban najsu, dan tidak boleh setelah kering opo najis. Wa alla yajiba, dan tidak boleh kering opo an najasun najis. Jadi jangan sampai nunggu kering dulu baru dihitung sama batu, nggak boleh. Jadi harus masih basah, dilap pakai batu yang 3 tadi. Wa alla yang takila, dan keempat adalah tidak berpindah najisnya. Wala yatra alaihi, dan tidak akhoru kepada tempat yang lain. Jadi orang ini buang airnya mencret lah gitu. Itu mencret itu nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Itu kan syaratnya, syarat bersuci dengan batu. Wala yujawijahu subhatahu, dan melebihi daripada ke pantat-pantat umpamanya. Apa syafatahu, dan kasapahnya. Wala yusibahu ma'opo ma'un, dan tidak datang opo ma'un air. Jadi kalau datang air udah tidak boleh lagi. Dan sekarang kita waduh nyari air nggak ketemu. Kita udah bawa batu, kebelet banget dah. Buang air besar. Tapi ujung-ujung ada hujan atau ada air mengalir, itu udah nggak boleh pakai batu lagi, harus pakai air. Wa antakunal ahjaru, dan adanya batu itu adalah tohirotan, harus suci. Batunya harus suci, nggak boleh bekas, nggak boleh itu. Kemudian kita menginjak kepada furudul wudu'i sittatun. Adapun perdunya wudu itu ada 6. Sittatun 6. Al-awalu, pertama adalah niat. Al-awalu, yang pertama opo an-niyatu, niat. Atsani, dan yang kedua itu ghuslul wajhi, mencuci wajah. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini. Kemudian kita yang ketiga adalah mencuci kedua tangan ma'al mirfaqaini, sampai kedua sikut. Ar-rabi'u, dan yang keempat adalah ar-rabi'u mashus syai'in, mengusap minar ra'si, dari kepala. Al-khamisu ghuslur rijlaini, yang kelima adalah mencuci kedua kaki. Ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. As-sadisu, yang keenam adalah tartib. Ini yang penting di wudu ini. Wudu itu sebenarnya nggak wajib, cuma kalau sholat harus wajib
berwudu. Makanya itu harus betul-betul. Furudul wudu'i sittatun, adapun perdunya atau wajibnya wudu, perdunya wudu itu ada 6. Al awalu ada harus niat. Nawaitu li raf'il hadasil asghari. Begitu air yang lucur kita ambil, kuping. Al awalu an niat, atsani yang kedua adalah ghuslul wajhi, mencuci muka, atsalisu ghuslul yadaini, mencuci kedua tangan. Jadi mencuci kedua tangan itu bukan begini, bukan ucur tangannya begini, bukan di tangannya yang maju ke keran, bukan. Jadi ngambil, nah sini, begitu juga sekali lagi, sini, itu sunahnya 3 kali. Tapi kalau sekali sudah cukup, kira-kira cukup, ya nggak usah. Jadi makanya kita nggak boleh ragu-ragu. Dikurang nih 3 kali, udah disunahkan 3 kali. Jadi begitu. Makanya kalaupun itu airnya sedikit itu bisa cukup kalau artinya kita berwudu dengan wudu yang sebenarnya. Jadi sudah harus. Makanya kan makruh kalau berwudu airnya terlalu gede. Makanya kecil. Begitu tarik sini, masuk lagi di keran lagi, tarik sini. Begitu sampai 3 kali. Itu adalah mencuci kedua tangannya. Al-awwalannya as-salisu ghusl yadaini, mencuci kedua tangan ma'al mirfaqaini, sampai sikut. Makanya kan mencuci harus begitu. Jadi rata. Ar-rabi'u, dan yang keempat adalah mashu syai'in, mengusap sesuatu minar ra'si. Mencuci kepala juga cukup air sedikit. Bahkan ada yang seperti Imam Malik mah begitu cur, karena takut mustakmal dikepretkan dulu, baru sekali lagi. Bukan airnya digujurin begini, jadi air pret dilap sini belakang, baru depan. Sampai 3 kali. Minar ra'si, dari kepala. Ala qamisu ghuslur rijlaini. Ala qamisu, dan yang nomor 5 adalah ghuslur rijlaini, mencuci kedua kaki. Idal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Jadi kita sudah pernah ngomong ya. Jadi kalau mencuci kaki mesti ini mesti masuk, karena ini khawatir tidak kena air. Jadi masuk selama 3 kali. Gitu. Jadi air sedikit ini segini nggak habis kalau untuk berwudu. Cara seperti itu. Yaitu itulah artinya yang diwajibkan di dalam berwudu. Adapun umpamanya telinga itu termasuknya sunnah. Jadi harus tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah gitu. Itu termasuk furudul wudu'i, wudu, perdunya wudu itu adalah yang demikian. Ada 6.
Al-khamisu yang 5 ghuslur rijlaini, mencuci kedua kaki ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Yang keenam adalah harus at-tartibu tartib, harus berurutan. Enggak boleh kaki dulu baru kepala atau tangan dulu baru kepala, enggak boleh. Harus kepala dulu baru tangan, baru muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Udah sampai situ. Ada yang ditanyakan nggak? Soalnya ini nggak apa-apa. Kita yang penting mengulang yang sudah kita sampaikan. Barangkali ada yang penasaran. Kalau memang udah ngerti semua ya alhamdulillah. Jadi kita nggak ada kesalahan. Orang udah disampaikan sama Pak Haji cara berwudunya begitu. Kita berlanjut. Wan niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Wan niyatu bermula segala niat itu qasdu syai'in adalah menyengaja sesuatu muqtaranan berbarengan bi fi'lihi dengan pekerjaannya. Jadi yang namanya niat usolli agak pilek nih. Salli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala atau ma'muman lillahi ta'ala. Itu udah niat loh. Hah? Belum. Salli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allah, dari Allahu Akbar itu baru di dalam hati kita, aku sholat maghrib 3 rakaat karena Allah, imam, menjadi imam karena Allah. Jadi makanya Allah kalau takbirnya kurang panjang itu masih diragukan karena niat, adanya niat itu di situ. Di waktu takbir Allahu Akbar, Allah, aku niat sholat maghrib imam karena Allah. Itu namanya niat. Niatnya ada di dalam hati. Niyatu qasdu syai'in maqtaranan bi fi'li wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu adalah ada di dalam hati. Wa talaffudzu biha, dan mengucapkan kalimat daripada niat itu adalah sunnatun, sunnah. Jadi ya untuk mengingatkan kita aja. Salat maghrib usolli fardal maghribi, salat subuh usolli fardal subhi. Ya, itu adalah hukumnya sunnah supaya kita ingat bahwa kita adalah mau menjalankan salat maghrib atau salat subuh. Wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in. Adapun waktunya niat adalah ini yang dimaksud niat di sini, niat untuk berwudu. Niat untuk berwudu nih. Wa waqtuha, adapun waktunya niat inda ghusli awali juz'in, ketika mencuci muka. Jadi nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala, itu begitu. Itu muka baru kita ini sambil mengusap muka baru mengucapkan niat. Mengucapkan niat. Ghusli awali juz'in, ketika mencuci muka yang pertama. Minal wajhi, dari muka, wat tartibu, dan tartib. Apa artinya tartib? Allah tuqaddima udwan ala udwin, tidak mendahulukan anggota yang satu dengan yang lain. Artinya kita disunahkan untuk sebelah kanan, jangan sebelah kiri dulu gitu. Jadi harus sebelah kanan dulu, mendahulukan anggota yang satu atas yang lain. Wal ma'u, dan bermula air. Wal ma'u, dan bermula air qalilun, air yang sedikit, wa katsirun, dan air yang banyak. Al qalilu, adapun air yang sedikit, madunal qullataini, kurang dari 2 qullah. Al katsiru qullataini, adapun air yang banyak qullataini adalah 2 qullah, fa aksaru, atau lebih banyak. Al qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati. Al qalilu, adapun air yang sedikit, yatanajjasu, menjadi najis, biwuqu'in najasati, karena kejatuhan najis, fihi, di dalam air.
Wa illam yataghayyar, walaupun air itu tidak berubah. Artinya kejatuhan barang najis padahal airnya tidak berubah. Al-qalilu yatanajjasu, air yang sedikit najis biwuqu'in najasati, dan kejatuhan najis di dalam air. Wa illam yataghayyar, walaupun dia tidak berubah. Tidak berubah. Wal kathiru, dan adapun air yang banyak, la yatanajjasu, tidak menjadi najis illa idza taghayyar, tidak menjadi najis kecuali ketika dia berubah. Berubah apanya? Ta'muhu, warnanya, ta'muhu, baunya, aw launuhu, warnanya, aw rihu, atau baunya, aw ta'muhu, rasanya, aw launuhu, warnanya, aw rihuhu, adalah baunya. Jadi salah satu umpamanya kejatuhan air banyak nih, nggak kayak toren kita nih, airnya banyak nih, udah berapa kula itu, kemudian dia kemasukan ini tikus sampai mati, sampai airnya bau, itu udah nggak boleh dipakai walaupun banyak. Itu baru satu macam, baru rasanya atau warnanya atau baunya, rihu, baunya, au launu, apalagi sampai berubah warna, yang darinya airnya putih menjadi hijau umpamanya. Au ta'muhu, atau rasanya, yang rasanya itu kalau kita rasakan biasanya air itu tawar, ini agak sedikit asam barangkali begitu ya. Ya barangkali saya yang mau nyobain rasanya. Itu kira-kira air yang banyak itu tidak la yatanajjasu, tidak menjadi najis illa idza taghayyar, kecuali ketika ia berubah. Apanya yang berubah? Ta'muhu, rasanya, aw launuhu, atau warnanya, aw rihuhu, atau baunya. Kita berpindah kepada bab yang lain. Udah itu ya, udah paham. Mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan mandi itu ada 6. Pertama adalah ilajul khasyafati fil farji, memasukkan kasyafah di dalam farji, itu wajib mandi, artinya mandi besar. Mandi besar dengan niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, fardhu lillahi ta'ala. Wal khurujul mani, dan yang kedua adalah keluar mani, itu wajib mandi. Wal haidu, apalagi orang haid. Wan nifasu, dan orang nipas. Wal wiladatu, dan wiladah, melahirkan. Wal mautu, dan mati. Jadi orang mati, inilah ngambil orang mati wajib dimandiin ya, dari sini ya, ngambilnya dasarnya. Mujibatul ghusli, yang mewajibkan mandi itu adalah sittatun 6. Ilajul khasyafati, pertama adalah memasukkan kasyafah fil farji, ke dalam farji. Wa khurujul mani, dan keluar mani. Wal haidu, dan haid. Wan nifasu, dan nifas. Wal wiladatu, dan wiladah, melahirkan. Wal mautu, dan mati. Furudul ghusli ithnani, adapun wajibnya mandi itu ada 2. Furudul ghusli ithnani, pertama adalah an-niyatu, niat, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa ta'mimul badani, dan meratakan air seluruh badan, bil ma'i, dengan air. Wa ta'mimul badani, dan meratakan badan bil ma'i, dengan air. Jadi badannya semua harus rata kena air. Jadi pertama niat, kedua adalah meratakan mandi. Surudul wudu'i, adapun syaratnya wudu itu asyaratun, adalah 10. Syarat jadi orang berwudu adalah 10. Pertama adalah al-islamu, Islam.
Jadi kalau orang Islam baru sah wudunya kalau dia Islam. Kalau orang kafir nggak sah wudunya. Wa tamyizu, dan tamyiz. Tamyiz itu mengerti. Nah, kalau anak-anak nih, kamu sudah mengerti belum namanya wudu? Anak-anak sudah mengerti belum namanya wudu? Nah itu, ayo. Wa tamyizu, dan mengerti nggak namanya wudu? Udah ngerti belum? Harus ngerti ya, harus ngerti. Jadi syarat berwudu itu ada 10. Pertama adalah orangnya harus Islam, wa tamyizu, dan kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu udah mengerti. Wan niqa'u, dan ketiga adalah suci anil haidi, daripada haid. Jadi suci daripada haid. Jadi kalau orang punya haid berwudu ya nggak sah wudunya. Wan niqau anil haidi, dan ketiga adalah suci daripada haid. Wan nifasi, dan nifas. Wa anma yamna'u wusulal ma'i, dan keempat adalah bersih daripada barang yang mencegah ia akan mencegah air ilal basar, kepada kulit. Jadi kalau kita ada cat yang tidak bisa dihilangkan, yang tidak bisa menembus daripada kulit kita airnya, maka itu wudunya nggak sah ya. Jadi harus catnya hilangin dulu ya. Pak ini siapa? Ini merbot kita lagi ngecat tuh, lagi ngecat itu semprot. Ya amin, lagi nyemprot, tangannya kena semprot. Belum nggak dicuci, nggak dibersihin lagi. Ya, itu nggak sah itu wudunya. Harus dibersihin dulu supaya datangnya air kepada kulit. Wusulul ma'i ilal basarati. Wa alla yakuna ala udwin, dan janganlah kamu mendahulukan satu anggota wa alla yakuna, dan janganlah ala udwin ma yughayyirul ma'a. Jadi ada barang yang kena seperti minyak. Itu minyak harus kadang-kadang kita di bengkel habis servis motor itu kan suka tangannya kena oli dan lain sebagainya. Itu harus dicuci dengan bersih. Harus dicuci dengan bersih. Karena itu bisa tidak sampai ke kulit airnya. Wal ilmu, dan mengetahui fardiyatihi, dengan keperduannya wudu. Wa alla ya'taqida, tidak boleh mengiktikadkan fardhon kepada fardu min furudihi, daripada keperduan wudu itu sunnatan, sunnah. Jadi padahal kita mencuci muka itu wajib, tapi kita iktikadkan dalam hati kita sunnah. Nah, itu nggak boleh, harus tetap wajib. Atau kuping itu sunnah, tapi kita niatkan wajib. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi makanya harus tahu bifardiyatihi, mengiktikadkan bahwa ini fardu, ini sunnah, itu kita harus tahu. Pekerjaan kita yang dijalankan. Wal ma'u tahuru, dan adapun air yang suci. Wa dukhulul wal ma'u tahuru, dan airnya juga air yang suci. Air yang untuk berwudu itu harus dengan yang suci.
Wa dukhulul waqti, dan masuk waktu, wal mualatu lidawaimil hadasi. Jadi kalau orang yang sebentar-sebentar pengen kencing, sebentar-sebentar pengen buang kentut, buang angin, nah itu nunggu. Jadi kalau belum masuk waktu jangan berwudu dulu, sebab nanti kalau udah waktunya nanti pengen udah batal lagi lah gitu, batal lagi karena tidak bisa menahan hadas kecil, tidak bisa menahan hadas kecil. Nawaqidul wudu'i, adapun nawaqidul wudu'i, adapun yang membatalkan wudu itu arba'atu asya'a, 4 perkara. Yang membatalkan wudu adalah 4 macam. Al-awalu, yang pertama adalah al-khariju min ihda'is sabilaini, keluar daripada salah satu jalan depan sama jalan belakang, yaitu al-awalu al-khariju min ihda'is sabilaini. Pertama adalah keluar dari salah satu jalan, apakah dia pengen buang angin dari belakang atau kita pengen buang air dari depan. Minal kubuli, atau dari kubul, wa duburi, dan dari dubur. Itu jalan wal kubuli jalan depan, wa duburi jalan belakang. Berupa apa? Rihun, berupa angin, au ghairuhu, atau lainnya angin. Kalau batu yang keluar dari pantat batal enggak? Ya, kalau angin kan batal. Kalau batu yang keluar, gelondongan dah, atau apa itu ya, kelereng lah, kemakan terus keluar gitu. Itu batal nggak? Batal. Au ghairuhu, atau lainnya ya. Illal maniyah, kecuali mani. Jadi kalau mani, keluar mani, wudunya nggak batal, tapi wajib mandi. Nah itu bedanya. Illal maniyah, kecuali mani. Jadi keluar mani itu tidak batal, tapi wajib mandi. Atsani, dan yang kedua adalah zawadul aqli, hilang akalnya, binaumin, sebab tidur, au ghairihi, atau lainnya tidur. Jadi kalau mau kita ketiduran berarti kan hilang akalnya, itu wudunya batal. Binami au ghairihi, atau lainnya tidur. Illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang memakkinin, yang menempatkan maq'adahu, tempatnya, pantatnya, minal ardi. Jadi duduk sila sidakap sinunggu tunggal, dia kata orang Jawa, sidakap sinunggal, yang pantatnya nempel di itu. Jadi itu nggak batal walaupun ngantuk gitu ya. Tapi kalau nyender batal. Kalau nyender batal walaupun pantatnya nempel gitu. Maq'adahu minal ardi, menetapkan ke dalam bumi, ke dalam ditehal di keramik. As-salisu, dan yang ketiga itu an-niqa'u basyarataini, rajulin wa imra'atin. Yang ketiga adalah an-niqa'u, bertemu, basyarataini, kedua kulit. Basyaratai rajulin, kedua kulit, wa imra'atin, kulit laki-laki, wa imra'atin, dan kulit perempuan. Kabiraini, keduanya sama-sama udah dewasa. Ajnabiyaini min ghairi hailin, dengan tidak memakai aling-aling, tidak memakai baju. Jadi keduanya adalah sama-sama gede, sama-sama dewasa, antara laki-laki dan perempuan. Kabiro ini, ajnabiyah ini, dan keduanya adalah sudah
mengerti orang lain, artinya bukan muhrim. Min ghairi hailin, dengan tidak memakai baju, tidak memakai halang-halang, tidak memakai pencegah lah, ada kain, ada apa gitu. Ar-rabi'u dan yang keempat itu adalah masuku bulil adami, menyentuh anak Adam, al khalqati duburihi, atau mencolek bulatan dubur, babatnil kaffi, dengan ini dalamnya ini, au butunil asobi, atau dimasukkan ke dalam, jadi nempel ini ke dalam ini, bibatnil kaffi al halqati duburihi, mas'ul qubulil adami, memegang anak Adam nih, memegang bocah nih, batal nih, al halqati duburihi, atau dimasukkan ke dalam dubur, bibatnil kaffi butuni, jadi masuk ke dalam, masuk segini udah batal, nempel aja udah batal ya, gitu. Man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Man, siapa orangnya, intaqada, bermula siapa orangnya yang itu batal wudu'uhu, wudunya orang itu, haruma, maka diharamkan alaihi, atas orang itu, arba'atu asya'a, adalah 4 perkara. Pertama adalah as-salatu, dilarang sholat kalau belum wudu, dilarang. Itulah wajibnya wudu itu karena dia mau menjalankan sholat. Kalau nggak sholat kan nggak wajib wudu. As-salatu, pertama adalah sholat, wa tawafu, dan tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali, namanya tawaf. Wa masul mushafi, dan yang ketiga adalah menyentuh Quran. Mushaf itu Quran. Quran itu adalah yang tidak ada terjemahan. Jadi Quran khusus, bukan terjemahan. Wa tawafu wasul mushafi wa hamluhu, dan membawa Quran, wa yahrumu, dan haram alal junubi, bagi orang yang lain bab lagi nih. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Itu yang tidak berwudu, jangan asal megang Quran. Wa yahrumu, dan diharamkan ala junubi, atas orang yang junub, orang yang mempunyai junub, itu sittatu asya'a, 6 perkara. Pertama adalah dilarang as-salatu, pertama salat, wa tawafu, dan tawaf, wa masul mushafi, dan membawa mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf, al-lubsu, dan mereka itu adalah masuk fil masjid, di dalam masjid. Jadi kalau orang punya haid nggak boleh itu masuk ke masjid, tidak boleh, takut dikhawatirkan dia haidnya akan melatas, nggak boleh itu. Wa qiraatul Qur'ani, dan nggak boleh itu membaca Quran. Jadi kalau orang punya junub tidak boleh membaca Quran. Biqasdil Qur'ani, dengan sengaja membaca Quran. Tapi kalau bukan kalimat-kalimat Quran, boleh saja. Tapi kalau membaca Al-Quran adalah nggak boleh. Wa masul mushafi, menyentuh wa hamlu, dan membawa lubsu fil masjid, dan masuk ke dalam masjid. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Quran. Bi qasdil Qur'an, dengan sengaja membaca Al-Quran. Satu bab lagi. Wa yahrumu, dan diharamkan bil haidi, sebab haid asyarat asya'a, 10 macam. Pertama as-salatu salat, wa tawafu tawaf, wa sal mushafid, dan memegang mushaf, wa hamlu, dan membawa mushaf, wa lumsul fil masjid, dan masuk ke dalam masjid, wa qiraatul Qur'ani, dan baca Quran, bi qasdil Qur'an,
dengan sengaja membaca Quran, wasaumu dan puasa, watolaku dan tolak. Jadi orang-orang tolak itu kalau lagi punya junub nggak boleh, punya haid nggak boleh ditolak. Wasaumu watolak wal mururu fil masjid, dan liwat ke masjid aja nggak boleh. Ada yang punya junub liwat di dalam masjid tidak boleh, dilarang. In khafat talwisahu, in khafat talwisahu, dan perempuan itu adalah akan menjatuhkan, nyepret kotorannya ke dalam masjid. Makanya nggak boleh liwat di masjid. Wal istimna'u, dan yang ke-10 adalah bercanda, bersedap-sedap, berpacaran, bima bainas surati bainar rukbati, antara pusar dan dengkul. Itu udah nggak boleh. Jadi kalau orang lagi haid itu nggak boleh untuk bersenang-senang walaupun sama suami istri, ya. Karena saya udah cukup banyak ini, nanti tinggal melanjutkan asbabut tayamumi. Nah, ini bab tayamum nanti lain lagi. Sampai sini barangkali ada yang bertanya, ayo silahkan bersama-sama. Kalau tidak yang menanya, mungkin akan sedikit menambahkan dalam muamalah kita keseharian, terutama ini bagi imam-imam kita. Pertama adalah supaya bisa mentashih. Jadi nanti kita akan memanggil guru, memanggil ustadz yang khusus untuk mentashih, untuk bisa bacaan kita sudah bisa nggak untuk menjadi seorang imam. Itu kalau Haji yang itu nanti langsung nama ustadz aja. Artinya ustadz itu sudah bisa menilai kita layak nggak jadi seorang imam, kita layak nggak menjadi, terutama bacaan Fatihah, kemudian bacaan surat. Surat itu sebenarnya nggak perlu panjang, nggak perlu pendek juga, tergantung lihat situasi dan kondisinya. Kalau jamaah kitanya itu banyak yang tua, jangan yang panjang-panjang. Kalau jamaah kita yang banyak yang muda, berarti diperbolehkan untuk yang lebih panjang. Karena itu menyangkut daripada kekhusyuan kita. Jadi sholat itu bukan masalah panjang atau pendeknya, tapi kekhusyuan kita di dalam menjalankan ibadah. Jadi kalau kita kepanjangan, nanti konsentrasi kita hilang, akan mengurangi kekhusyuan kita. Apalagi kalau sampai bacaannya gitu. Tapi kalau kayak model Imam Haramain, ya barangkali itu enak-enak aja. Karena dia pertama adalah tahfidzul Quran, yang kedua adalah sudah lulus dalam skenario sebagai seorang imam. Makanya dia kalau di sana imam itu gajinya gede, kalau di sini imam itu gajinya pre. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya kita mau manggil Ustaz Jalal, ternyata Jalal. Bener ini mah. Weh, masuk nih. Mau Ustaz Jalal itu maksudnya suruh ngetes imam kita bagaimana makhorijul hurufnya, bagaimana tajwidnya. Ini harusnya Ustaz, terutama Ustaz Jalal yang tanggung jawab di sini nih, ya kan? Harus ada tanya. Termasuk cariin susahnya.
Alhamdulillah. Dari tadi di itu nih, di mana ya Pak? Ada di depan.